Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini merombak 3 posisi pejabat negara dan melantik Kepala Staf Angkatan Udara yang baru. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Friendly Sagala yang saat ini sudah ada di Istana Negara Jakarta. Ya, Friendly, kita tahu bersama bahwa pelantikan sudah berlangsung tadi pagi, tapi bisa Anda kembali jelaskan bagaimana jalannya pelantikan, kemudian posisi-posisi apa saja yang diresafel oleh Presiden Joko Widodo? Iya, benar sekali Tezar bahwa pagi tadi Presiden Joko Widodo melakukan perombakan ataupun melantik sejumlah pejabat negara. Salah satunya adalah pada posisi Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat oleh Kofifa Indar Parawansa yang kemudian mengajukan pengunduran diri untuk maju pada Pilgub Jatim 2018 dan saat ini sudah resmi dijabat oleh Sekjen Idrus Marham maksud kami yang merupakan Sekjen Golkar atau DPP Partai Golkar. Nama Idrus Marham ini sendiri memang beberapa minggu terakhir ini sudah beredar isunya untuk mengisi posisi Menteri Sosial setelah sebelumnya ada nama Agus Harimurti Yudhoyono. Namun ternyata Presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihan pada Idrus Marham untuk mengisi posisi dari Menteri Sosial ini sendiri. Dan selain posisi Menteri Sosial, tadi Presiden Joko Widodo juga melantik Kepala Staf Presiden yang sebelumnya dijabat oleh Teten Mas Duki. Saat ini telah dijabat oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko. Yang dimana Teten Mas Duki juga mendapatkan penugasan khusus dari Presiden, hanya saja Presiden enggan untuk merinci apa posisi baru dari Teten Mas Duki untuk selanjutnya. Kemudian tadi Presiden juga melantik Agung Gumelar untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden ataupun One Team Press, di mana posisi dari Agung Gumelar ini adalah untuk memperkuat dari keanggotaan dari One Team Press sendiri, karena dari total 9 anggota One Team Press ada 2 posisi kursi yang kosong, yaitu untuk posisi yang sebelumnya ditempati oleh Hazim Muzadi karena telah meninggal dunia. Kemudian juga ada posisi Rusdi Kirana yang saat ini sudah menjabat sebagai Dubes Malaysia. Sementara Presiden juga tadi melantik Kepala Staf Angkatan Udara yang baru, yaitu Yuyu Sutisna yang menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang saat ini juga sudah menjabat sebagai Panglima TNI. Dan dalam hal ini secara otomatis maka tadi Yuyu Sutisna yang tadinya menjabat ataupun memiliki pangkat Marsikal Madya dengan dilantik sebagai Kasau maka mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Marsikal. Tezar. Ya, Fernanda, kita tahu bersama bahwa memang Menteri Sosial ini diresafel karena Khofifa sendiri akan maju dalam Pilgub Jawa Timur. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, apa pertimbangan Presiden untuk memilih nama-nama yang dilantik hari ini? Seperti misalnya ada Idrus Marham, kemudian juga ada Muldoko dan juga Agung Gumelar untuk posisi One Team Press sendiri. Ya, untuk nama Muldoko, kemudian ada juga nama Agung Gumelar serta Marsikal Yuyu Sutisna, ini memang Presiden enggan memberikan pernyataan apa pertimbangannya untuk memilih ketiga orang ini untuk masuk ataupun dilantik pada pagi hari ini. Namun untuk Menteri Sosial yang baru yaitu Idrus Marham, tadi Presiden Joko Widodo menyatakan pertimbangannya karena menilai bahwa Idrus Marham merupakan sosok yang cocok untuk memimpin Kementerian Sosial ke depannya, di mana Presiden mengatakan bahwa posisi dari Menteri Sosial ini memang cukup urgen sekali karena mengingat ada sejumlah hal yang harus ditangani dan juga diawasi, seperti halnya adalah rencana strategis dari Kementerian Sosial, kemudian bagaimana rastra ataupun beras sejahtera yang harus dibagikan dan juga diawasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini diperlukan pengawasan yang khusus sehingga tidak dimungkinkan untuk mempertahankan posisi dari Kofifa Indar Parawansa yang tentunya pada 2018 ini akan disibukkan dengan agenda-agenda politik dalam Pilgub Jatim 2018. Sementara untuk posisi dari Idrus Marham yang saat ini masih aktif menjadi Sekjen DPP Partai Golkar, tadi kami sempat menanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang kemudian juga merupakan Menteri Perindustrian, mengatakan bahwa DPP Partai Golkar telah menyiapkan nama untuk mengganti Sekjen Partai Golkar yang ditempati oleh Idrus Marham. Dan berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Cocok di situ Pak Idrus. Namanya, Pak? Apanya? Cocoknya, Pak. Nanti tanya Pak Idrus langsung aja lah. Pak Idrus kan jadi sekjen nih Pak Erlangga juga jadi ketum, itu kapan mengangkat jabatan Pak? Di Golkar, urusan di Golkar ditanyakan ke Pak Erlangga. Tanyakan sana. Pak, ini kan tadi Bapak Karena proses di Golkar sendiri kan belum selesai. Jadi kalau proses belum selesai itu jangan ditanyakan dulu. Jadi arahnya ada bakal mencopot jabatannya Pak? Apanya? Arahnya nanti Pak akan mencopot jabatan. Proses di Golkar itu belum selesai kan. Ditanyakan dulu ke Ketua Golkar.
Demikian Tezar. Ya, Friendly, lalu biasanya Presiden setelah melantik dari menteri-menteri baru atau pos-pos baru, biasanya dia akan memberikan target tertentu yang harus dicapai dari posisi barunya ini. Apakah kemudian ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah pelantikan ini? Ya, tadi dalam seusai melakukan pelantikan terhadap pejabat negara yang baru, memang Presiden Joko Widodo tidak memberikan pernyataan dan juga pesan-pesan khusus kepada mereka. Namun yang pasti untuk Menteri Sosial ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo harus bergerak cepat dalam hal ini menjaga rastra, kemudian ada juga pengawasan-pengawasan dan juga melakukan rencana strategis dari Kementerian Sosial yang telah disusun sebelumnya. Dan kami juga tadi sempat menanyakan bagaimana sebenarnya status dari Erlangga Hartarto yang kemudian menjabat ataupun merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, di mana tadi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa untuk Erlangga Hartarto ini tidak dilakukan reshuffle ataupun tidak diganti posisinya. Hal ini mengingat untuk menjaga ritme kerja dari Kabinet Kerja saat ini, karena diketahui bahwa masa kerja dari Kabinet Kerja ini efektifnya hanya sekitar 1 tahun lagi, Tezar, sehingga demikian tidak diganti karena ditakutkan apabila harus menempatkan orang baru di posisi Kementerian Perindustrian ini ditakutkan akan diperlukan waktu untuk adaptasi, kemudian harus dipertahankan. Untuk itu diketahui juga bahwa Presiden mengatakan tadi bahwa Erlangga Hartarto merupakan orang yang tepat ataupun orang yang mengetahui secara jelas bagaimana seluk-beluk dari menteri di Kementerian Perindustrian, untuk itu tetap dipertahankan sebagai menteri. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala juga tadi mengatakan bahwa Erlangga Hartarto ini dapat membagi tugas dari Menteri Perindustrian dan juga dari Ketua Umum Partai Golkar, karena untuk kegiatan-kegiatan partai ini dikatakan oleh Yusuf Kala ini dapat dilakukan pada malam hari dan diyakini tidak akan mengganggu bagaimana kinerjanya di Kabinet Kerja saat ini. Tezar. Ya, Friendly, terakhir, kalau kita tahu bersama bahwa ada 4 posisi yang dilantik hari ini, ada KSP, Menteri Sosial, kemudian juga One Team Press, dan juga tidak ketinggalan ada posisi Kasau yang dijabat oleh Marskal Madya Yuyu Sutisna. Nah, kemudian apakah Anda memiliki informasi apa kemudian target dari Kasau yang baru ini untuk menjalankan tugas barunya, mengingat bahwa posisi ini merupakan posisi strategis karena untuk menjaga kedaulatan Indonesia juga peran ini sangat besar begitu. Ya, tadi kami sempat mewawancarai Kepala Staf Angkatan Udara yang baru yaitu Marsikal Yuyu Sutisna, dan dia mengatakan bahwa setelah dia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, ia mengatakan akan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Marsikal Hadi Cahyanto yang saat ini sudah diangkat menjadi Panglima TNI. Salah satunya adalah dengan menyelesaikan pengadaan alutsista yang sempat tertunda. Tadi Yuyu mengatakan bahwa dalam 3 bulan ke depan ini akan segera menyelesaikan pengadaan alutsista tersebut, di mana bulan Januari direncanakan akan segera melakukan tanda tangan kontrak dengan pengadaan alutsista ini. Dan pengadaan alutsista ini dikatakan ini merupakan sangat penting untuk memperkuat kinerja dari TNI Angkatan Udara. Kemudian juga seperti nanti akan ada pengadaan radar CTI, kemudian ada radar pasif pesawat tanpa drone, dan ini tadi disampaikan oleh Yuyu Sutisna akan segera dirampungkan sehingga kinerja dari TNI Angkatan Udara ini dapat segera terrealisasi dengan baik.